Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, jamaah kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari ini kita berada di penghujung Ramadan 1444 Hijriah yang tentu penuh dengan segala keberkahannya. Dan tentu ini juga bagian daripada doa-doa yang selama ini kita panjatkan, mana kita memohon dan meminta kepada Allah Jalla Jalaluhu, Allahumma balighna Ramadan ya Allah. Dan sungguh doa itu telah terijabah dengan sempurna, sehingga begitu nikmat rasanya kita beribadah dan beramal soleh, yang itu merupakan bagian daripada doa-doa yang terijabah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin merupakan satu nikmat yang selalu kita syukuri. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan di setiap amal dan ibadah kita. Hari ini kita berada di penanggalan 28 Ramadan 1444 Hijriah. Tentu semangat kita, militansi kita dalam beramal demi meraih maghfirah, ampunan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Rasulullah SAW. Karena beliau bersabda, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman kepada Allah Jalla Jalaluhu dan ihtisab, berharap pahala yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan semua kesalahan dan dosa-dosa kita. Namun kita juga berharap di dalam kita melaksanakan amaliyah Ramadan, bahkan sampai dengan akhir daripada puncak Ramadan kita di tahun ini, kita berharap agar Ramadan yang menyisakan 2 hari ke depan, maka tidaklah pergi Ramadan kecuali semua kesalahan kita, semua dosa dan maksiat kita itu tidak dimaafkan atau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita begitu rindu melihat saudara-saudara kita yang mengejar kemuliaan itu dengan harus menahan ngantuk mereka, menahan kelelahan mereka. Itu semua itu dilakukan karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak jarang memang orang menguatkan potensinya, memaksimalkan semua kekuatan dan tenaganya demi meraih apa yang dijanjikan di dalam kemuliaan bulan Ramadan. Ada seorang ulama yang bijak memberikan suatu permisalan. Kata beliau, perhatikanlah bagaimana seekor kuda yang berada di medan pacu. Maka saat kuda itu berada di ujung daripada finish perlombaan, maka kuda itu akan berlari sekencang mungkin, berlari sekuat mungkin demi meraih yang terdepan atau terbaik dalam perlombaan tersebut. Maka kata sang alim tadi, jangan sampai kuda lebih cerdas dari kita, di mana justru semakin berakhir Ramadan, kemudian amal kita juga semakin menurun atau berkurang. Tentu itu kita tidak inginkan, karena sekali lagi puncak daripada ibadah Ramadan kita itu adalah di penghujungnya atau di akhirnya. Sebagaimana kata Rasulullah, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung dengan penutupnya atau di akhirnya. Maka inilah menjadi satu renungan pertama kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, agar Ramadan kita tahun ini tidaklah berlalu, tidaklah pergi meninggalkan kita, kecuali Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dan memaafkan semua kesalahan kita. Namun di sisi lain juga, amal ibadah, kesolehan dan ketaatan yang kita bangun, kita laksanakan di bulan-bulan yang penuh dengan kemuliaan ini, tidaklah kita lakukan cuma semata-mata mengejar daripada Ramadan atau mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar, tetapi amal-amal yang kita laksanakan semua ini karena bentuk ketaatan kita, bentuk kecintaan kita kepada Allah Jalla Jalaluhu. Maka cukuplah Nabi SAW mengingatkan kepada kita, kata beliau,
kun rabbaniyan wa la takun ramadhaniyan. Jadilah kalian menjadi hamba-hamba yang robbani, hamba-hamba yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala kapan dan di mana saja. Wala takun ramadhaniyan, dan jangan menjadi hamba Ramadan. Artinya jemaah sekalian, kalau kita beribadah hanya karena momen, hanya karena sesuatu saat, maka momen dan suatu saat itu akan pergi meninggalkan kita. Tetapi kalau kita beribadah akan amal soleh, itu karena ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai kecintaan tentunya juga, maka insya Allah kita selalu berada dalam keridhaan dan keberkahan. Dan juga di sisi lain, kita tidak menafikan kemuliaan Ramadan, kita tidak menafikan akan keagungan dan ketinggian daripada pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam malam kemuliaan itu. Namun Ramadan dan Lailatul Qadar mengajarkan kepada kita untuk selalu menjadi orang yang terdepan dalam sebuah amal-amal kita. Berfastabiqul khairat itu suatu keniscayaan. Tapi semua Ramadan dan Lailatul Qadar itu hanyalah untuk memberikan stimulus, memberikan motivasi. Tapi itu bukan ujung daripada amal-amal dan ibadah-ibadah kita sekalian. Karena satu hadis yang disebutkan oleh baginda Rasulullah SAW, kata beliau, ahabul a'mali ilallah adwamuha wa inqala. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang dilakukan secara dawam, secara berkelanjutan. Walaupun amalan itu sedikit atau kecil, maka amal-amal ibadah yang kita sudah bangun, yang sudah kita kerjakan sejak awal Ramadan, maka tidaklah berlalu Ramadan melainkan amalan itu tetap kita laksanakan. Bukan karena Ramadan kita beramal dan beribadah, bukan juga karena Lailatul Qadar, tapi perginya Lailatul Qadar, perginya Ramadan itu suatu hal yang menyisakan kerinduan. Tetapi kita yakin tahun depan dia akan datang menyapa kita semua. Tapi lagi-lagi, bagaimana persiapan kita, bagaimana amal-amal ibadah kita. Setidaknya Ramadan boleh berlalu, tetapi kita juga berharap semua amalan-amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga semua kesalahan kita juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, setidaknya kita merenungi akan satu ayat di dalam Al-Qur'an, di dalam surat An-Nahl ayat ke-92, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan satu kisah yang sangat menarik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la takunu allati naghazat ghaslaha min ba'di quwwatin ankatha. Di ayat ini Allah memberikan suatu kisah tentang seorang wanita yang pekerjaan hari-harinya itu memintal benang. Lalu dia bentuk menjadi sesuatu yang kain indah, bahkan dengan konstruksi yang begitu kuat. Namun tentu sangat disayangkan, begitu selesai benang yang dipintal menjadi kain dengan konstruksi, dengan kekuatan yang luar biasa, lalu kemudian benang itu dicerai-beraikan kembali. Maka kita tidak ingin amalan yang kita sudah jaga, ibadah yang kita sudah bangun selama Ramadan, maka perginya Ramadan, kemudian amalan itu hilang begitu saja, seakan-akan kita tidak lagi mengenal Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah, kita tidak mengenal lagi Ramadan dan kemuliaan-kemuliaan. Maka semoga ayat ini menjadi renungan bagi kita, bahwasanya kita tidak ingin seperti kisah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran yang mulia, agar supaya kita menjadi orang-orang yang selalu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kita kembali menghadap. Semoga bermanfaat, agar Ramadan yang menyisakan 2 hari ke depan, insya Allah kita bisa menjadi finalis Ramadan dan meraih gelar la'alam tattaqun. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.